Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam new millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pelajarannya anak-anak generasi new millennial. Kabar baik ya. Tentunya kalian tetap semangat dan tetap mematuhi standar protokol kesehatan dan sekaligus menjaganya dan menerapkannya dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, jumpa pertama di pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya anak-anak generasi new millennial ya. Hari ini kita jumpa pertama karena harusnya minggu yang kemarin ya kita ketemu karena kebetulan berbarengan dengan hari libur, hari Idul Adha, Hari Raya Kurban, dan pada hari ini kita jumpa pertama. Oke anak-anakku semuanya, di pertemuan kali ini perlu disampaikan bahwa untuk kelas 2 tahun ini kita tidak perlu menggunakan LKS ya, tapi kalian cukup punya 2 buku saja. Yang pertama buku untuk mencatat, yang kedua buku paket. Buku paketnya ini semuanya wajib punya ya. Karena apa? Buku salah satu penunjang untuk belajar kalian. Jadi bukunya ini yang mudah-mudahan sudah terima semua, sudah punya semua, sehingga kita tinggal pakai saja. Oke, untuk pembelajaran kali ini dan seterusnya, pastikan ketika kalian melihat atau menyimak video pembelajaran, simak mulai dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip. Tahu di skip ya? Skip itu jangan dilonjati, jangan dilewati, karena biasanya di pertengahan video pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke ya, sepakat? Oke, deal. Nah, untuk kali ini ya masih perlu saya ingatkan juga bahwa nanti seperti biasanya di tahun-tahun kemarin, tugas saya berikan waktu selama 6 hari. Nanti sama tetap isi daftar hadir, dan kirim tugas di tugas ya. Dan kalau sudah mengirimkan tugas, cukup tugas dikirim. Kalau sudah selesai, selama jaringannya lancar, maka tugas pasti terkirim dan tidak perlu memberitahukan lewat WA grup maupun lewat chat pribadi. Nanti Pak Rudi pasti cek dan akan oke ya itu. Nah sekarang materi yang pertama, coba kalian buka langsung aja paketnya. Ini di halaman, tentunya di halaman 1. Menyalakan dan mematikan komputer. Ini materi hari ini. Nah untuk membahas masalah ini perlu saya ingatkan dulu bahwa setiap pelajaran komputer usahakan kalau ada itu menggunakan komputer atau menggunakan laptop. Tapi kalau tidak ada ya apalagi pakai seadanya. Yang pasti dalam pembelajaran daring kita tidak bisa tatap muka langsung, maka perlu perangkat. Yang perlu kita gunakan adalah karena pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi, merupakan pelajaran berhubungan dengan komputer. Kalau ada, kalau di rumah tersedia gunakan komputer atau laptop, kalau tidak ada bolehlah kita menggunakan HP. Oke ya, untuk mulai pelajaran, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran dan kita akan belajar menyalakan komputer dan mematikan komputer. Nah, untuk menyalakan komputer, pastikan dulu komputer terhubung dengan jaringan listrik. Tapi ingat, karena kamu masih kecil, sebaiknya nanti yang menancapkan kabel ke listrik minta tolong kakak atau minta tolong papa atau minta tolong mama ya, jangan kamu sendiri, nanti berbahaya. Nah, menyalakan komputer ini termasuk juga nanti bagaimana kita menyalakan laptop. Barangkali ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan komputer ya. Nah,
sekarang kita bahas dulu bagaimana kalau kita menyalakan komputer. Nah, untuk menyalakan komputer ini seperti dikatakan tadi harus terhubung dengan listrik. Jadi komputer tidak akan langsung nyala kalau kita hanya diam saja, maka harus dinyalakan. Gimana caranya? Yang pertama, coba kamu cari tombol, cari CPU. Tahu kan ya CPU, tombol yang ada di CPU. Coba bisa share dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini tekan tombol power pada CPU. Mana sih tekan tombol power pada CPU? Nah, CPU itu mana? Dulu kelas 1 kalian sudah pernah diajarkan bahwa komputer itu diantaranya terdiri dari apa saja? Monitor, kemudian mouse, keyboard, kemudian CPU. Dan untuk menyalakannya, yang pertama dulu yang harus dinyalakan adalah CPU-nya. Nah, dicari tombolnya. Di mana tombolnya? Nah, tombolnya yang ini. Saya beri tanda ya, tombol CPU-nya. Nah, ini dia, saya beri tombol warna, tapi warna merah ya. Nah, ini. Nah, mungkin letaknya setiap tombol power berbeda-beda, tapi selalu tandanya sama, tandanya ini. Ada lingkaran, kemudian ada garis, adalah tanda tombol power. Mungkin bisa di atas ini, misalnya di sini kadang ada juga. Mungkin ada di atas sini juga ada. Yang pasti tombolnya seperti ini. Bukan yang kecil ya, yang kecil itu untuk reset atau untuk merestart. Untuk menyalakan gunakan tombol. Oke. Yang pertama tekan tombol power pada CPU, tombolnya adalah ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah berikutnya. Nah, ini jalankan dulu. Pause balik. Nah, tekan tombol power pada monitor. Tentunya setiap komputer selalu ada monitornya. Jadi yang bentuknya kayak televisi itu adalah monitor. Juga dinyalakan, harus dinyalakan. Karena apa? Biasanya komputer saat kita tidak dipakai semuanya dimatikan, CPU-nya dimatikan, monitornya dimatikan. Tujuannya apa? Satu, menghemat listrik. Kedua, agar komputer pada saat tidak dipakai tidak ada aliran listrik sehingga aman. Itu ya. Nah, tombol power juga sama, ada di sini. Setiap monitor juga beda, tapi pada umumnya lambangnya sama. Bisa saja dari di sini. Nah, bisa juga ada di bawah sini ada. Jadi diantaranya adalah kalau tidak di tengah, di samping, kemudian di bawah. Biasanya di samping kanan tombol powernya. Bertanya kenapa kok tidak tombol monitor dulu, kok harus tombol CPU yang ditekan? Bukan yang monitor ini, yang CPU ini bukan. Tapi kok harus yang monitor dulu, CPU-nya dulu, bukan tombol monitor yang dinyalakan, tapi tombol CPU yang dinyalakan. Nah, ini kenapa harus tombol CPU dulu? Karena biasanya monitor itu memerlukan tenaga yang cukup besar, sehingga nanti kalau dinyalakan monitornya terlebih dahulu, maka akan nyala bersamaan. Maka kalau listriknya terbatas, listriknya akan padam mendadak. Maka harus dinyalakan dulu CPU-nya, karena CPU itu prosesnya agak pelan. Kalau monitor langsung nyala ya. Jadi CPU dulu, baru monitornya. Itu ya. Yes, kita lanjutkan. Kalau sudah nyala, baru nanti bisa dipergunakan. Nah, itu tadi kalau yang menggunakan komputer atau komputer meja komputer yang di atas meja ada CPU-nya, ada keyboardnya, ada mouse-nya yang terpisah. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan laptop? Oke. Sekarang kalau menggunakan laptop, nah, tombol powernya sama, lambangnya sama, cuman sama juga letaknya belum tentu sama. Ada yang, nah ini contohnya dari sini juga ya. Mungkin ada yang letaknya di sini. Dan juga mungkin ada di samping sini. Yang pasti lambangnya sama, ada ini. Nah, itu dia lambangnya, lambang power. Ya, jadi kalau untuk, nah bedanya apa kalau dengan menggunakan laptop? Apakah laptop monitornya dinyalakan juga?
tidak secara otomatis kalau tombol power pada CPU-nya, tombol power pada laptop itu dinyalakan, secara otomatis CPU pada CPU pada laptop monitor langsung akan aktif atau akan menyala. Itu ya. Ingat, kalau untuk menyalakan laptop kita tinggal tekan tombol powernya saja. Oke ya. Jadi kesimpulannya ada dua perangkat yang mungkin perlu kita ketahui bagaimana cara menyalakannya. Yang pertama, kalau kita menggunakan komputer meja atau komputer yang bentuknya besar, ya, komputer desktop PC namanya personal komputer, maka cara menyalakannya adalah yang pastikan sudah terhubung dengan listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada CPU, baru tekan tombol power pada monitor. Kemudian kalau yang untuk laptop tinggal ditekan tombol powernya saja. Oke ya, itu. Oke ya, selesai untuk menyalakan komputer. Nah, bagaimana kalau kita ingin mematikan komputer atau ingin mematikan laptop? Apakah boleh tombol powernya langsung dimatikan, ditekan? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Harus ada caranya, harus ada langkah-langkah. Bagaimana langkahnya? Yuk kita ikuti berikutnya. Kita tutup dulu ya. Untuk mematikan. Nah, untuk mematikan komputer atau mematikan laptop, caranya sama. Pastikan semua file sudah tertutup. Sudah ditutup semua, sudah keluar dari file-file yang tempat kelihatan di bekerja. Tampilannya harus tampilan desktop seperti ini. Kemudian kalian boleh masuk ke menu start di pojok kiri bawah. Nah, ini dia. Kemudian cari tombol power. Kemudian pilih shutdown. Terus sebentar Pak, tidak langsung shutdown ya. Nanti kalau di shutdown semuanya mati, kita akan kesulitan untuk pembelajaran ini. Jadi saya ulang lagi. Caranya pastikan semuanya sudah bersih. Tidak ada tampilan program, tidak ada tampilan file. Kemudian masuk ke start. Setelah start, power sama ya, power sama ini. Lambangnya sama dengan yang di CPU tadi, sama di laptop tadi, sama di monitor tadi, sama tombol power. Kemudian klik power, pilih shutdown. Caranya seperti ini. Oke ya, mudah tidak kesulitan. Kalau ada kesulitan silahkan kita diskusi bersama lewat WA Group atau lewat forum pada Google Classroom. Kalau sudah cukup, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Nah, itu tadi ya, bagaimana kita menyalakan komputer sekaligus mematikannya. Jadi ketika kita menggunakan komputer, tidak langsung komputer kita adep kemudian dia langsung nyala, tentunya enggak, harus kita nyalakan dulu. Dan untuk menyalakan sebelumnya harus terhubung dulu dengan apa? Yes, betul, dengan listrik. Makanya komputer itu sebagai alat teknologi atau perangkat teknologi selalu menggunakan tenaga listrik. Demikian juga untuk mematikannya, komputer tidak boleh langsung dimatikan begitu saja, nggak boleh. Harus ada prosedurnya. Melalui apa tadi? Ya betul, melalui start, pilih tombol power, icon power, kemudian pilih tune off atau shutdown. Oke ya, nah sekarang saatnya kalian menyimak tayangan tugas berikut ini. Oke. Nah, itu tadi pesan yang baru lewat. Tugas yang harus kamu kerjakan, silakan dikerjakan ya. Waktunya saya beri waktu 1 minggu mulai dari sekarang. Karena tidak kesulitan, kalau kesulitan mengerjakan tugas, boleh kalian bertanya lewat WA Group atau bertanya pada kakak, pada om, pada tante, pada mama, pada papa, boleh. Karena bagaimana juga belajar TIK harus ada yang mendampingi. Oke ya.
Kalau tidak kesulitan, kita cukupi dulu pertemuan hari ini. Kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Ingat, tugasnya saya tunggu 1 minggu mulai dari sekarang. Pastikan menyebut nama Tuhan sebelum memulai kegiatan dan puji nama Tuhan atas segala kebesarannya setelah kalian menyelesaikan segala aktivitas. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.